warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, satu rumah di Kecamatan Soreang dilalap si jago merah. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Johar Manikam dan saya Usoto Nasana. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, program Salama atau Safari dan Silaturahmi Madrasah yang merupakan salah satu terobosan baru dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Parepare mendapat respon yang baik dari jajaran Kemenak Parepare. Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Parepare membuat satu terobosan baru yang diistilahkan Salama atau Safari dan Silaturahmi Raudatul Atfal atau RA dan Madrasah dengan mengunjungi satu persatu RA dan madrasah sekota Parepare yang berjumlah 45. Program Salama ini dilakukan setiap pekannya dengan cara bertahap dan sudah berjalan selama 3 bulan sejak diprogramkan bulan Oktober dan akan berakhir bulan Desember 2020. Menurut Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Parepare, Dr. Muhammad Idris Usman mengatakan, meski baru pertama kalinya dilaksanakan, namun ternyata mampu menuai respon yang sangat luar biasa dari warga madrasah dan RA, karena ternyata masih ada beberapa madrasah dan RA yang selama berdirinya belum pernah dikunjungi. Baik, terima kasih. Jadi kami khususnya di Seksi Pendidikan Madrasah membuat mungkin sebuah terobosan baru dengan istilah Salama. Salama ini diambil dari local wisdom, kearifan lokal bahasa Bugis. Salama itu ya selamat. Jadi Salama itu diakronimkan dengan Safari, Silaturahim, RA dan Madrasah. Jadi kami di Parepare ini memiliki jumlah madrasah dan RA itu sebanyak 45. Jadi kami programkan untuk bulan Oktober dan insya Allah berakhir di Desember 2020 ini selama 3 bulan. Kami mengunjungi satu persatu RA dan madrasah yang ada di Kota Parepare. Dan rupanya karena ini memang awal dan sebelumnya tidak ada, ini menuai respon yang sangat luar biasa dari warga masyarakat, warga madrasah atau RA, karena ternyata ada beberapa RA dan madrasah yang bahkan selama berdirinya belum pernah dikunjungi. Jadi dengan adanya Salama ini, Safari Silaturahim ini, dengan mengambil tema memantapkan koordinasi, kemudian mempererat silaturahim dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jadi kami datang selain mengambil data di madrasah secara langsung, juga untuk bersilaturahim dengan warga madrasah, karena kadang kan yang ke kantor cuma kepala madrasahnya dan beberapa guru, sementara guru-guru yang lain tidak pernah tersentuh dan kita datangi secara langsung ke kantor. Dr. Muhammad Idris berharap dengan adanya program Safari dan Silaturahmi ini mampu lebih memanfaatkan koordinasi, mempererat silaturahmi, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah antara jajaran pejabat Kementerian Agama dengan warga madrasah dan RA. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Meski kondisi cuaca di Kota Parepare diguyur hujan, namun si jago merah masih menghanguskan satu rumah di Jalan Takalau di Kecamatan Soreang. Diduga akibat korsleting listrik, satu unit rumah di Jalan Takalau, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare hangus terbakar. Kebakaran ini terjadi saat hujan lebat mengguyur wilayah Kota Parepare pada Senin pagi sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah saat rumah tersebut dalam keadaan kosong. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare mengerahkan seluruh kekuatan penuh dalam memadamkan api. Anggota pemadam kebakaran berusaha melokalisasikan api agar tidak menyebar dan membesar. Dari kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian diprediksi mencapai puluhan juta rupiah. Nah, kronologis kebakaran tadi ini. Jadi tadi itu jam 8 pagi itu yang punya rumah itu tinggalkan rumahnya. Kejadian itu jam 8.30. Masyarakat telepon ke kami sini di pengadilan jam 8.45. Ini ada berapa rumah yang terbakar ini? Satu rumah. Satu rumah. Itu apa yang menyebabkan? Jadi yang menyebabkan itu kebakaran itu adalah
tabung TV tabung. TV tabung. 21 inci. Jadi tabung TV tabung yang meledak itu. Jadi makin besar api. Itu tadi hujan lebat ya? Ya, hujan lebat. Jadi hujan lebat juga tidak merespon juga tetap kebakaran. Karena itu tabungnya tadi meledak. Bukan gasnya, bukan tabung gas yang meledak, tapi tabung TV yang meledak. Itu korban jiwa tidak ada ya? Nggak ada. Oke. Kalau kerugian materialnya berapa? Sekitar puluhan juta. Puluhan juta ya. Oke. Status rumah sendiri dan sewa atau Ya, pemilik? sewa. Jadi yang punya rumah itu atas nama Arsia, yang sewa itu harmonis. Semuanya ya. Oke. Erwin TV Peduli mengabarkan. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semenjak pandemi COVID-19 meningkat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare dalam kegiatan talk show yang dilaksanakan oleh Korps Alumni HMI Kota Parepare. Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Parepare Andi Nila menyebutkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. Hal ini diungkapkan Andi Nila saat menghadiri kegiatan talk show reguler 3 yang digelar Majelis Daerah Korps Alumni HMI atau KAHMI Kota Parepare di Warkop O2 Jalan Andi Makassau pada Sabtu 26 Desember 2020 pekan lalu. Aktivis perempuan P2TP2A Kota Parepare ini menyebutkan bahwa saat ini angka penyebaran COVID semakin bertambah dari waktu ke waktu, bahkan menunjukkan zonasi yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per 7 November, ada 105 kasus. P2TP2A Kota Parepare sendiri dalam hal ini data yang masuk berdasarkan pengaduan, pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus terhadap anak, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu per 7 November itu ada 105 kasus. Kekerasan terhadap anak dan perempuan? Terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Itu berapa banyak anak, berapa banyak perempuan? Saya belum, saya harus melihat data spesifik untuk bisa memilah berapa jumlah kekerasan terhadap anak dan berapa jumlah kekerasan terhadap perempuan. Tapi itu lumayan tinggi dibanding tahun lalu? Ya, itu maksud saya di masa pandemi ini itu dalam waktu sekian bulan itu cukup signifikan angkanya, dan kita walaupun memang tiap tahun angka ini selalu naik, tapi harapan kita seharusnya bahwa dengan banyaknya orang, harapan himbauan kita stay di rumah itu bisa mengurangi. Ternyata itu tidak berlaku. Keberadaan kita untuk memperbanyak diri di rumah ternyata itu tidak membuat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu menurun. Tapi kemudian juga tetap ada dan tetap meningkat seperti itu. Lagi-lagi harapan kita adalah konsep ketahanan keluarga itu salah satu hal yang paling bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap berlakunya atau terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, ya. Menurut Andi Nila, bukan hanya persoalan ekonomi, namun kondisi psikologis dan persoalan pendidikan yang harus belajar secara virtual juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disinilah perlunya peran perempuan memberikan perlindungan bagi keluarganya, memberikan edukasi dan menjadi orang pertama yang senantiasa menyiapkan dan mensterilisasikan penghuni rumah tangganya. Tidak hanya sampai di situ, perempuan juga sebaiknya terus dan senantiasa menyebarkan informasi-informasi yang dapat mencegah penularan COVID-19 yang saat ini lagi tren kita sebut sebagai kaum ibu-ibu, yakni potensinya sangat luar biasa jika dimanfaatkan secara maksimal. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, guna mendisiplinkan penumpang dan buruh, petugas dari Polair dan KSOP Parepare berkeliling area pelabuhan Nusantara memantau setiap orang yang beraktivitas tetap sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Masker menjadi salah satu hal yang wajib digunakan saat warga melakukan aktivitas di luar rumah. Masker wajib digunakan karena menjadi salah satu protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk memastikan semua warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, petugas dari Polair dan KSOP Parepare berkeliling area pelabuhan untuk mendisiplinkan warga yang tidak menggunakan masker. Bagi setiap penumpang maupun pengantar yang masuk ke dalam area pelabuhan, diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan sebelum masuk ke pelabuhan. Terkait dengan protokol kesehatan, jadi kita setiap saat menghimbau kepada pengunjung atau
penumpang atau yang punya kepentingan di Pelabuhan Parepare untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Setiap saat kita umumkan, dan petugas juga dari Polair juga, teman-teman dari Kapolsek juga, dari Angkatan Laut juga, kemudian dari karantina dan kesehatan pelabuhan juga ada di posko sini standby untuk membantu kita menerapkan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dari hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan publik pemerintah Kota Parepare, Wali Kota Parepare mengaku cukup puas dan berterima kasih kepada segenap jajarannya karena telah memberikan pelayanan yang maksimal di tahun pemerintahan 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengaku cukup puas terhadap hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan publik pemerintah Kota Parepare tahun 2020. Namun demikian, ada beberapa poin yang dianggap harus segera dibenahi agar masyarakat Kota Parepare betul-betul merasa terlayani dengan baik. Di antaranya pelayanan di kantor kelurahan, kecamatan hingga pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Wali Kota 2 periode ini di akhir pengarahannya tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap jajarannya yang telah bekerja maksimal di tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare pada acara rapat koordinasi monitoring dan evaluasi triwulan keempat tahun 2020 di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Senin 28 Desember 2020. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Sekda, terima kasih kepada segenap jajaran saya. Di tahun 2020 ini kita telah kerja maksimal dan profesional. Mudah-mudahan segala sesuatunya menjadi amal ibadah, dan saya yakin untuk tahun 2021 mari menjaga kesehatan kita semua karena pandemi ini sangat-sangat sudah menyeramkan. Hadir dalam rapat monif tersebut Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat serta para lurah yang mengikuti melalui aplikasi Zoom Meeting. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, menjadi wanita karir yang memiliki segudang aktivitas, Poluan yang satu ini tetap menjadikan keluarga sebagai prioritas. Terutama dalam kondisi pandemi saat ini, Bribtu Widya punya cara untuk menjaga keluarganya dari COVID-19. Selain menjadi petugas kepolisian, Bribtu Widya Astuti merupakan personil kepolisian Resort Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, bagian hubungan masyarakat. Ia juga menjadi seorang ibu rumah tangga dalam keluarganya. Bribtu Widya Astuti di tengah pandemi menjaga keluarga merupakan tugas utama selain menjadi petugas kepolisian dengan menerapkan 4M dalam menjaga diri dan keluarga dari virus COVID-19. Setiap harinya, Bribtu Widya Astuti selalu menerapkan 4M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selain di luar rumah, di dalam rumah pun dirinya tidak lupa dengan protokol kesehatan. Hal ini dilakukannya saat sedang belajar bersama anak dan menyiapkan makanan di rumah. Menjadi seorang polisi wanita, Bribtu Widya Astuti tentu waspada dengan penularan COVID-19. Ia tidak tahu dengan siapa ia berinteraksi setiap bertugas. Demi menjaga keluarga, usai bertugas sebelum bertemu dengan keluarga di rumah, Bribtu Widya Astuti harus mandi, mengganti pakaian, dan mencuci tangan terlebih dahulu. Itu yang pertama paling yang saya utamakan adalah kebersihan rumah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kebersihan peralatan makan. Terus yang ketiga, saya juga tidak lupa mengingatkan anak, ibu, dan adik-adik saya, keluarga saya untuk senantiasa mencuci tangan. Kalau memang nggak ada air atau apa bisa menggunakan hand sanitizer, dan setiap keluar rumah itu wajib sekali menggunakan masker, karena menurut saya masker itu salah satu yang sangat efektif lah untuk mencegah virus corona. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Didukung pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Parepare bakal buka wisata COVID-19. Dan hingga saat ini pemerintah kota masih mengevaluasi hotel-hotel yang nantinya akan diajak bekerja sama dalam program tersebut.
Pemerintah Kota Parepare tengah memikirkan dan mengevaluasi hotel-hotel yang memungkinkan di Kota Parepare untuk dikerjasamakan sebagai tempat wisata COVID-19. Hotel tersebut nantinya akan digunakan sebagai tempat isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 namun tanpa gejala atau OTG. Wisata COVID-19 ini sebagai upaya pemerintah Kota Parepare dalam menerjemahkan keinginan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah yang menginginkan adanya wisata COVID di Kota Parepare. Hal ini diungkapkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada acara pembukaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi triwulan keempat tahun 2020 di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Senin 28 Desember 2020. Terima kasih kepada segenap jajaran saya. Di tahun 2020 ini kita telah kerja maksimal dan profesional. Mudah-mudahan segala sesuatunya menjadi amal ibadah, dan saya yakin untuk tahun 2021 mari menjaga kesehatan kita semua karena pandemi ini sangat-sangat sudah menyeramkan. Ada lagi varian baru, takut sekali. Dan mari juga saya kesempatan ini saya minta Ibu Direktur Rumah Sakit agar betul-betul kuat menghadapi fenomena Pak, merebut paksa mayat-mayat yang ini. Ini tantangan ini. Yang paling saya takutkan di pandemi ini adalah kalau para tenaga medis kita sudah jenuh, sudah ketakutan. Ini yang kita harus jaga. Dan mohon bantuan Pak Sekda, Pak Wali juga, kita pikirkan kemungkinan di Kota Parepare ini ada wisata COVID. Kita evaluasi hotel-hotel yang memungkinkan untuk kita gunakan agar supaya yang terkonfirmasi positif, yang tanpa gejala, kita bisa katakan COVID. Ini untuk menerjemahkan keinginan Pak Gubernur. Dan saya mendapat informasi dari Pak Gubernur, biaya-biaya itu ditanggung oleh provinsi. Ada share, ada perpaduan biaya. Program wisata COVID-19 ini adalah program Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah yang saat ini banyak dicontoh oleh pemerintah lain di Indonesia sebagai bentuk pemilihan dan pemisahan penanganan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanpa gejala dengan pasien positif COVID-19 sehingga penanganan bisa dilakukan dengan maksimal dan cepat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Kerukunan Keluarga Pasar Lakesi melakukan rapat bersama dengan DPRD Kota Parepare membahas permasalahan terkait 3 tuntutan para pedagang, termasuk salah satunya kekosongan kepengurusan KKP yang terjadi sejak tahun 2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare melakukan rapat bersama UPTD Pasar, Kepala Pasar Lakesi, dan Kerukunan Keluarga Pasar atau KKP Lakesi. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Parepare Haji Tasmeng Hamid, didampingi Ketua Komisi 3 Rudi Najamudin dan anggota Komisi 3 lainnya. Rapat dilaksanakan di ruang rapat kantor DPRD Parepare pada Senin 28 Desember 2020 kemarin. Ada sebanyak 3 tuntutan KKP Pasar Lakesi yang dibicarakan dalam rapat tersebut, menyangkut kekosongan kepengurusan KKP sejak tahun 2019. DPRD Parepare meminta agar sesegera mungkin melakukan pemilihan sehingga persoalan voucher listrik tak lagi ada masalah, termasuk zonasi penjual. 2019 pasca dari KKP ini sudah berakhir, sehingga kita meminta kepada BPTD Pasar untuk melakukan pemilihan. Itu yang pertama. Kedua, terkait masalah voucher listrik yang hari ini belum jalan, kita juga meminta supaya bagaimana program pemerintah penjalan voucher itu bisa disegerakan, karena kita tahu bahwa yang menjadi persoalan hari ini mulai dari tahun ke tahun adalah terkait masalah pembayaran listrik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya voucher listrik nanti ke depan ini sudah tidak ada masalah lagi karena pertanggungjawaban masing-masing. Seperti ini kudu. Yang ketiga terkait masalah zonasi, ini penting juga memang supaya ada tertibnya dari jenis-jenis jualan yang ada di Pasar Lakesi. Sedangkan Kepala UPTD Pasar Lakesi Kota Parepare Rahim mengatakan pihaknya membantu tugas KKP dalam membayar tagihan listrik. Tidak ada upaya untuk dilakukan pembayaran karena untuk kepentingan orang banyak maka diambil alih. Jadi sebagai pengelola pemerintah tentunya kami mengambil sikap untuk lebih kondusifnya pasar terkait keamanan, kebersihan dan listriknya, maka kami akan ambil alih dulu.
Sesuai hasil rapat di DPRD, dalam waktu dekat, KKP, UPTD Pasar juga Kepala Pasar akan mengadakan pertemuan untuk membahas terkait pembentukan kepengurusan yang baru di awal Januari mendatang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Demikian apa kabar Parepare kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan program-program persembahan TV Peduli. Saya Usutun Hasanah. Saya Johan Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.